Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo. Jangan Pak Prabowo. Pak Prabowo, maaf. Ini mohon nanti ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Nah, di sini terlihat terulang lagi ya, yaitu kejadian yang sama pada debat Capres dan Cawapres pada periode pertama yang lalu. Di mana di sini Anies Baswedan lagi dan lagi menyinggung soal etik-etik. Dan bahkan pada waktu lalu juga sudah dibalas oleh Pak Prabowo Subianto, etik-etik, dasmu etik. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kemungkinan di sini punya dendam ya. Dendam, dan akhirnya di sini lagi dan lagi membahas soal etika yang sudah diputuskan pada waktu lalu, yaitu Ketua MK paman dari Gibran Rakabuming Raka terbukti melanggar kode etik berat di situ. Nah, di sini kemungkinan tidak terima ya dikatakan dasmu etik dan lain sebagainya. Akhirnya di sini lagi dan lagi Anies Baswedan menyinggung soal etika. Dan bahkan Pak Prabowo pada waktu lalu juga ya kayaknya terpancing emosi. Bahkan menyebut di situ ya Anda itu tidak berhak ngomong soal etik-etik. Anda tidak pantas, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita ketahui, menurut saya ya Pak Prabowo Subianto di situ memilih Gibran Rakabuming Raka yang sudah jelas-jelas melanggar kode etik dan lain sebagainya. Di sini Anies Baswedan ya kalau kita ketahui pada Pilkada 2017 yang lalu itu lebih dari etik. Makanya di sini kemungkinan Pak Prabowo Subianto sebel dan juga kesal ya ketika Anies Baswedan di sini kalau kita lihat pada Pilkada 2017 yang lalu dan saat ini mengkritik Pak Prabowo soal etik. Nah, di situ kemungkinan Pak Prabowo emosi. Apa yang diucapkan Anies soal etik karena tidak mencerminkan Anies Baswedan pada saat Pilkada yang lalu. Belum lagi di sini ada berita yang pada waktu lalu Anies bahkan pada waktu lalu menyebut tidak akan menjadi capres ketika Pak Prabowo Subianto juga menjadi capres. Tetapi di sini kenyataannya yaitu berdua saat ini berkumpul menjadi calon presiden dari masing-masing partai dan di sini akhirnya ketemu ya terlihat di sini Anies dan Pak Prabowo Subianto terlihat setidaknya saling serang di sini ya. Nah, di sini bahkan ketika Anies Baswedan yaitu menyebut atau merevisi atau meralat yaitu lahan Pak Prabowo Subianto, di sini bahkan juga langsung diinterupsi oleh Pak Prabowo Subianto. Nah, dari sini juga Pak Prabowo terlihat terpancing emosinya. Seperti ini videonya. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo. Jangan Pak Prabowo. Pak Prabowo, mohon maaf. Ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang.
Harap tenang. Nah, di sini bahkan juga terpancing emosi. Nah, seharusnya yang benar itu yang mana? 320 hektar atau 340.000 hektar? Di mana yang benar? Seharusnya Pak Prabowo juga menyampaikan data-data terkait kepemilikan lahan yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Dan di sini bahkan juga dikomentari oleh Yusuf Dundung. Momen kocak Prabowo kepancing emosinya gara-gara serangan Anies. Pak Ganjar Pranowo senyum-senyum saja. Nah, jadi di sini saya juga ingat pada waktu lalu Ganjar Pranowo diposisikan di tengah. Padahal juga Ganjar itu mempunyai nomor urut 3. Ya seharusnya kan di posisi 3, nomor 1 Anies, di tengah Pak Prabowo Subianto sesuai dengan nomor urut pada debat pertama Capres pada waktu lalu. Tetapi akhirnya sekarang kita tahu ya kenapa Ganjar Pranowo diposisikan di tengah. Ya kemungkinan menjadi penengah lah, yaitu antara Pak Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Entah, tidak tahu saya. Mulai pertama kali diadakannya debat, di situ bahkan juga Anies Baswedan langsung serang Pak Prabowo Subianto. Dan saat ini juga hampir sama, yaitu menyerang Pak Prabowo Subianto. Jadi sangat lucu sekali di sini. Nah, kalau kita ketahui pada waktu lalu ya, di sini bahkan Anies menjelaskan janjinya tak lawan Prabowo di Pilpres. Ya, pada waktu lalu memang ramai diperbincangkan. Bahkan videonya juga beredar pada saat Anies Baswedan diwawancarai oleh Najwa Shihab ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bahkan tidak akan melawan Pak Prabowo Subianto di Pilpres. Ya, tetapi kenyataannya sekarang apa? Ya, kita lihatlah. Kita lihat saat ini malah saling debat Pilpres yang diadakan oleh KPU. Ya semuanya memang dikembalikan lagi ke masyarakat lah. Besok akan memilih siapa, karena masyarakat lah yang mempunyai suara untuk menentukan siapa pemimpin kelak pada 2024 hingga 2029. Nah, dari sini Anies Baswedan akhirnya menjawab pertanyaan mengapa dirinya akhirnya melawan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Sebelumnya Anies pernah mengatakan bahwa dirinya tidak akan melawan Prabowo yang maju sebagai calon presiden capres. Hal tersebut disampaikan Anies saat dirinya masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saya tidak pernah ditawari menjadi capres dari Pak Prabowo. Namun betul, jika tawaran dari yang lain ada, saya menegaskan saya tidak ingin menjadi orang yang mengkhianati Pak Prabowo jika memang beliau masih maju jadi capres. Ucap Anies saat membahas adanya tawaran capres dikutip dari YouTube Najwa Shihab yang diunggah pada 16 Agustus 2018 yang lalu. Menjawab hal ini, Anies juga telah memberikan klarifikasi mengenai ucapannya tak akan melawan Prabowo dalam Pilpres. Ia menjelaskan yang dimaksud tidak melakukan intercept pencalonan Prabowo adalah untuk Pilpres 2019. Tetapi kalau dilihat dari ucapan Anies di sini, yaitu jika tawaran dari yang lain ada, saya menegaskan saya tidak ingin menjadi orang yang mengkhianati Pak Prabowo jika memang beliau masih maju jadi capres. Jadi di sini tidak terucap ya pada tahun 2019 misalnya, tahun 2024 misalnya. Tetapi di sini jika Pak Prabowo maju, dirinya tidak akan maju dan mengkhianati Pak Prabowo Subianto. Tetapi kenyataannya sekarang ini juga sudah saling debat ya di situ. Bahkan pada waktu lalu di sini Pak Prabowo juga membalas. Ketika Pak Prabowo ke Anies, Anda tidak pantas bicara etik. Nah, di sini calon Presiden RI nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal etika. Menurutnya Anies tidak pantas bicara etika soal kinerja pertahanan. Lah saudara bicara etik-etik. Nah, saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya. Saya terus terang saja, saya menilai Anda tidak pantas bicara etik. Itu saja, ujarnya dalam debat Capres ketiga pada Minggu 7 Januari 2024. Prabowo menyebut bahwa data yang dikatakan oleh Anies Baswedan keliru semua. Ia pun mengajak Anies untuk duduk bersama membahas terkait hal tersebut. Jadi saudara-saudara semua, data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Saya bersedia, kita duduk, kita buka-bukaan sebutnya. Ya, kalau kita ketahui pada waktu lalu juga di sini
ada berita jangan sampai terulang lagi pilkada brutal Jakarta 2017. Ya kalau kita ketahui pada pilkada yang lalu, wow, sangat ngeri-ngeri sedap sekali ya. Bahkan berbagai cara pun dilakukan untuk memenangkan Anies Baswedan. Menurut saya di situ juga ya lebih dari melanggar etika ya. Kemungkinan etika yang paling berat adalah di pilkada 2017 karena berbagai cara dilakukan untuk memenangkan Anies Baswedan pada waktu lalu. Nah, di sini masih ingat pemilihan kepala daerah pilkada Ibu Kota DKI Jakarta tahun 2017. Tentu masih ingat karena pilkada DKI 2017 berbeda dengan pilkada yang ada di Indonesia. Dalam pilkada tersebut muncul kejadian yang berkaitan dengan agama tertentu yang dilakukan oleh kelompok radikal yang selalu membawa agama untuk tameng pergerakannya. Jadi di sini sangat wow sekali ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan, oleh pendukung-pendukung Anies Baswedan lebih tepatnya pada pilkada 2017 dan saat ini ketika bertemu dengan Pak Prabowo Subianto yang juga menjadikan cawapres dari Gibran Rakabuming Raka yang secara terang-terangan sudah diputuskan oleh MK pada waktu lalu bahwa yang memutuskan perkara gugatan usia minimum capres dan cawapres pada waktu lalu sudah terbukti melanggar kode etik berat. Tetapi di sini Pak Prabowo pun juga tetap kekeh ingin menjadikan Gibran sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Entah di sini ada apa juga di sini ya, sampai terkesan memaksakan Gibran sebagai cawapres. Dari sini pantaslah di sini Anies bahkan juga terus menyerang lah, yaitu tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua MK, yaitu paman dari Gibran, adik ipar dari Presiden Joko Widodo pada waktu lalu yang meloloskan setidaknya Gibran menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Ya tetapi apapun itulah, kita kembalikan lagi ke masyarakat besok memilih siapa. Memilih Anies kah, memilih Prabowo kah, memilih Ganjar Pranowo kah? Karena suara Anda sangat berharga sekali untuk memilih calon pemimpin memimpin Indonesia beribu-ribu pulau, berbagai macam suku, bangsa, dan juga berbagai macam bahasa, agama, dan lain sebagainya. Jadi suara Anda sangat diperlukan. Jangan karena uang 100.000 sembako Anda memilihkan kepada paslon-paslon tertentu, tapi pilihlah yang benar-benar dari hati. Pilihlah yang rekam jejaknya sesuai dengan karakter Anda. Anies Baswedan akhirnya menjawab pertanyaan mengapa dirinya akhirnya melawan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Sebelumnya Anies pernah mengatakan bahwa dirinya tidak akan melawan Prabowo yang maju sebagai calon presiden capres. Hal tersebut disampaikan Anies saat dirinya masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Saya tidak pernah ditawari menjadi capres dari Pak Prabowo Subianto. Namun, betul jika tawaran dari yang lain ada, saya menegaskan saya tidak ingin menjadi orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Jika memang beliau masih maju jadi capres, ucap Anies Baswedan saat membahas adanya tawaran capres, dikutip dari YouTube Najwa Shihab yang diunggah pada 16 Agustus 2018 yang lalu. Menjawab hal ini pun, Anies juga telah memberikan klarifikasi mengenai ucapannya tak akan melawan Prabowo dalam Pilpres. Ia menjelaskan yang dimaksudkan tidak melakukan intercept pencalonan Prabowo adalah untuk Pilpres 2019. Jadi saya katakan, saya tidak akan mengintercept pencalonan Bapak tahun 2019 besok. Selesai. Jadi itu semua sudah ditunaikan. Jadi tidak ada yang dikhianati, ucap Anies dalam acara Mata Najwa yang videonya diunggah pada September 2013 yang lalu. Anies pun kembali menjelaskan maksud perkataannya untuk tidak mengkhianati Prabowo dalam sebuah acara di Jambi. Mengutip dari YouTube miliknya, Anies juga menceritakan bahwa dirinya masih fokus menangani DKI Jakarta selama 5 tahun. Pada 2019, ia juga diminta untuk menjadi calon presiden oleh beberapa pihak. Namun saat itu, ia sudah berkomitmen kepada Prabowo untuk menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur. Ketika saya tuntas di Jakarta, saya orang merdeka yang boleh mengambil keputusan apapun. Jelasnya disambut riuh tepuk tangan para mahasiswa.
Bahkan diketahui calon presiden Republik Indonesia nomor urut 2, Prabowo Subianto, menanggapi capres nomor urut 1, Anies Baswedan yang menyinggung soal etika. Menurutnya, Anies tidak pantas bicara etika soal kinerja pertahanan. Lah saudara bicara etik-etik, nah saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja, saya menilai Anda tidak pantas bicara etik, itu saja, ujarnya dalam debat Capres ketiga pada 7 Januari 2024. Prabowo menyebut bahwa data yang dikatakan oleh Anies Baswedan keliru semua. Ia pun mengajak Anies Baswedan untuk duduk bersama, membahas terkait hal tersebut. Jadi saudara-saudara semua, data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan, sebutnya lagi. Mau bicara food estate, mau bicara apa teknologi militer Indonesia kita buka. Jadi di mana masalahnya lanjutnya? Bahkan Prabowo menyebut Anies Baswedan menyampaikan informasi yang sangat menyesatkan. Saya merasa bahwa Anda itu volunteering, Anda itu menyesatkan. Saya boleh berpendapat kan? Ya, menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Lanjut Pak Prabowo Subianto. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritisi Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden nomor urut 2 tentang standar etika. Prabowo menanggapi sindiran tersebut dengan menyebut justru Anies tidak pantas bicara tentang etik. Hal tersebut mengemuka saat debat ketiga pada Minggu. Sekretaris Tim Kampanye TKN Prabowo Gibran bahkan mengatakan penilaian yang diberikan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo terhadap kinerja Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan tidak akan mempengaruhi kualitas Capres nomor urut 2, itu dalam bidang pertahanan. Terserah Mas Ganjar mau kasih nilai berapa dan Pak Anies mau kasih nilai berapa, itu hak dan urusan mereka, kata Nusron saat dihubungi antara pada Jakarta. Menurut Nusron, kedua capres rival Prabowo itu tidak memiliki kapasitas memberikan nilai jelek pada kinerja Prabowo Subianto karena mereka tidak memiliki latar belakang di bidang militer dan belum pernah menjabat sebagai Menhan. Itu sebabnya, lanjut dia, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan selalu mencecar Prabowo soal data pertahanan dan alat utama sistem persenjataan alutsista milik TNI dalam debat ketiga Capres Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu malam. Kalaupun Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo paham soal pertahanan, kata Nusron, maka seharusnya mereka tidak akan memimpin. Prabowo membuka data tersebut karena bersifat konfidensial. Informasi pertahanan itu sesuatu yang harus dijaga untuk dunia luar. Masa dunia luar harus tahu kita punya pesawat berapa, kapal berapa, dan tank berapa, ujar Nusron. Oleh karena itu, dia memastikan penilaian Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo itu tidak akan berpengaruh pada elektabilitas Prabowo di tengah masyarakat. Sebelumnya dalam debat ketiga, Ganjar Pranowo mengkritik Prabowo Subianto karena dinilai hanya membeli alutsista bekas dan sudah tua. Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan juga menganggap banyak program kerja yang tidak berjalan maksimal di Kementerian Pertahanan selama Prabowo menjabat. Atas kinerja Prabowo di Kemhan, Ganjar memberikan nilai 5, sedangkan Anies Baswedan memberikan nilai 11 dari 100.